wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan berbincang dan berdiskusi terkait isu-isu kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sukaresih Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Indah Ramadhani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Puskesmas Kabupaten Sukaresih Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak Haji Muhammad Suhairi, SK Nurse, yang akan menjadi narasumber kita kali ini dan dapat menginspirasi kita semua. Sebelumnya, terima kasih Bapak udah bersedia untuk berdiskusi kali ini. Maka dari itu, sebelum itu Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Suhairi. Kebetulan diberikan amanat untuk menjadi Kepala Puskesmas Kecamatan Sukaresih Kabupaten Tasikmalaya. Yang insya Allah mungkin sekarang dialog dengan dari mahasiswa. Baik, langsung saja untuk membahas lebih dalam mengenai isu-isu kesehatan yang ada di Puskesmas wilayah kerja Puskesmas Sukaresih. Langsung saja ke pertanyaan pertama mungkin Bapak. Ya. Apa saja masalah kesehatan masyarakat yang saat ini menjadi fokus utama di wilayah kerja Puskesmas Sukaresih? Untuk isu sesuai dengan program nasional, prioritas nasional itu ada 5. Yang pertama tentang stunting, kemudian tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kemudian imunisasi, kemudian penyakit menular TBC, dan yang terakhir yang kelima adalah penyakit tidak menular. Tapi itu program nasional. Hanya program yang sekarang berkaitan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, kita sedang dijalankan dengan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Cek kesehatan gratis. Mungkin Bapak karena masalah utamanya yaitu stunting sesuai dari standar nasional juga dan program dari pemerintah juga ya Pak. Mungkin untuk faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka stunting di wilayah tersebut, apakah dari pengetahuan si ibu atau perilaku masyarakatnya atau kebersihan lingkungannya, gimana Pak? Bisa multi penyebab ya. Karena kalau dibilang karena ekonomi, tidak sedikit dari keluarga yang ekonominya kaya, anaknya terindikasi stunting ya. Bisa juga dengan karena perilaku dari budaya makan keluarga, bisa juga faktor perilaku kebiasaan hidup sehatnya, habisnya kurang bisa diterapkan di keluarga ini ya. Itu barangkali, atau karena ini stunting itu kan penyebabnya itu disebabkan oleh bukan mendadak ya. Jadi dari hari sudah terjadi dari sejak calon pengantin kan sudah ada intervensi ya, sampai ibu melahirkan bayi ya. Berarti penyebabnya itu kebanyakan faktor perilaku ya Pak? Ya. Selanjutnya Bapak, kebijakan apa yang telah ditetapkan Puskesmas untuk mengatasi permasalahan stunting itu Pak? Ya. Banyak ya, sesuai dengan tugas utama Puskesmas dalam memberikan promosi yang meningkatkan pengaturan masyarakat dan melakukan preventif, memberikan pencegahan supaya tidak terjadi stunting. Yang pada akhirnya kalau kegiatan di Puskesmas itu ada yang sifatnya normatif seperti memberikan penyuluhan edukasi ya. Kemudian untuk yang kasus-kasus bermasalah dengan gizi dengan pemberian makanan tambahan. Nah, sekarang yang sedang digalakan adalah yang sedang berjalan kemudian makanan tambahan. Kemudian juga yang rutin itu yang di posyandu itu ya, pemantauan tumbuh kembang anak. Karena di sana juga ada penyuluhannya juga, ada kegiatan lain juga. Program dari Puskesmas sendiri
program khususnya Bapak yang untuk meningkatkan mengurangi angka prevalensi stunting tersebut? Ya ada, namanya program percepatan penurunan stunting. Ya. Hanya kalau programnya kita ada letternya adalah nutrisionis orang gizi, tapi pada kepelaksanaannya kita banyak bekerja dengan lintas sektor terkait, terus dari desa, dengan pemerintahan desa, dengan BPKKBN atau BPKB, dan yang ini. Jadi tidak dikerjakan oleh intervensi oleh puskesmas saja. Melibatkan jadi kerjasama Ya, dengan sektor. dengan lintas sektor, dengan dinas sosial juga. Kemudian bagaimana kondisi stunting saat ini? Apakah ada penurunan atau dalam beberapa tahun ini ada peningkatan? Kalau dibandingkan dengan tahun 2024, kalau 25 itu kan belum divalidasi ya. Iya, Sebenarnya angkanya hampir sama. Hanya kalau dilihat angkanya di daerah Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi. masih. Tinggi ya. Tahun 2024 kan kita punya desa lokus stunting yang tadinya tinggi pada desa. Tahun 2005 satu desa sih menurut. Kalau dilihat dari target nasional kita masih di atas rata-rata. Target nasional kan sekitar 16%. Jadi masih tinggi. Jadi masih dalam proses Perlu diturunkan lagi. Nah, bagaimana masyarakat dalam responnya mengenai penurunan ini beserta kadar kesehatan serta dalam mendukung kebijakan yang dibuat oleh puskesmas tersebut responnya? Responnya cukup bagus ya, terutama dari para kader kesehatan, termasuk juga pemerintahan desa. Kalau ada kegiatan di lapangan yang sifatnya untuk percepatan penurunan stunting, bagus. Baik Bapak, selanjutnya Bapak dalam menjalani program yang dilakukan puskesmas tersebut, apakah ada tantangan atau hambatan dalam penerapannya? Ya paling yang perilaku itu yang kebiasaan yang susah dirubah ya. Masih susah ya? Ya, seperti kebiasaan anak tidak makan sayur mayur Oh iya, gitu ya. masih. Atau kebiasaan ibu yang menyusui tidak asli kursi. Oh, iya. Karena ya namanya stunting kan dari mulai catin ya. Kebiasaan anak-anak yang makan sebelah wae ya. Iya. Tidak Dari diperhatikan remaja sehingga ya. mati periksa HB anemi itu kan ditantangan. Itu resiko terjadi nanti akan memproduksi atau melahirkan anak yang stunting. Berarti Bapak ke remaja-remaja apakah ada program? Ada bimbingan calon pengantin ada. Mungkin Bapak pertanyaan terakhir, harapan atau pesan dari Bapak untuk masyarakat Sukaresik untuk senantiasa mencegah terjadinya stunting gitu Pak? Ya harapannya berkaitan dengan angka stunting yang masih di atas rata-rata. Ya, yang pertama ya angka stuntingnya bisa menurun. Dengan artinya masyarakat bisa berperilaku hidup sehat terutama dalam menjaga kesehatannya. Yang kedua, perilaku kebiasaan yang memang tidak menunjang terhadap kesehatan itu mereka itu sadar diri lah, sadar bahwa kesehatan itu penting. Jangan sampai karena ada pepatah mengatakan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terjadi ya susah untuk mencegah. Jadi tujuan umumnya ya mereka sadar berperilaku hidup sehat. Baik Bapak, mungkin diskusinya cukup sekian, dan untuk teman-teman semua untuk lebih sadar diri terhadap kesehatan dan mencegah sejak dini gitu ya Pak. Ya mungkin terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.